Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, malam hari ini kita patut berbangga hati karena telah hadir di tengah-tengah kita seorang yang dulunya biasa-biasa saja, namun kini menjelma menjadi sosok yang luar biasa. Beliau adalah ibu rumah tangga dari Kota Kendal. Beliau saat ini sebagai manajer Armina Reka Perdana kantor cabang Kendal. Dan beliau menjadi pensyiar Baitullah Armina Reka Perdana. Berkat kegigihan beliau dalam mensyiarkan Baitullah, beliau telah menjadi tour leader PT Armina Reka Perdana dan mengumrohkan lebih dari 15 kali. Beliau juga menjadi peraih apresiasi tur luar negeri. Kita sambut dengan aplaus yang meriah Ibu Hajah Siti Nur Alimatus Solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua berkumpul di sini dibersamai langsung oleh beliau Bu Caca, Bapak Haji Agus Supriyadi dan juga Ibu Kepala Cabang Kendal PT Armina Reka Perdana. Dan malam hari ini bersyukur kita semuanya akan segera menjadi tamu-tamunya Allah. Bapak Ibu calon-calon tamunya Allah dan juga Bapak Ibu yang saat ini mengantar jamaah malam hari ini. Sebelum kita sampai di Tanah Suci, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk merasakan perjalanan video umroh dari PT Armina Reka Perdana. Mari semuanya kita buka hati kita, sama-sama kita hadirkan hati agar semua yang hadir di sini malam hari ini semuanya akan segera menjadi tamu-tamunya Allah, bisa berkali-kali dan bersama keluarga tercinta. Mari semuanya kita hadirkan hati kita. Sebuah harapan, sebuah pencapaian, sebuah perjalanan, sebuah kebesaran Allah dalam perjalanan umroh akbar bersama dengan PT Armina Reka Perdana. Mari hadirkan hati kita, bayangkan, rasakan bahwa Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini adalah bagian dari para jamaah yang akan segera menuju Tanah Suci, Kota Mekah dan Madinah. Seluruh jamaah akan berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kemudian di sini para jamaah akan segera dibagikan paspornya, kemudian akan dibagikan rombongan dan juga ID card jamaah. Kemudian setelah pembagian paspor, jamaah akan segera menuju ruang tunggu dan kita akan menaiki pesawat dari Jakarta langsung tanpa transit. Dan inilah suasana saat jamaah melewati imigrasi untuk segera menuju ke Tanah Suci. Inilah pesawat yang akan ditumpangi oleh jemaah PT Armina Reka Perdana. Dan alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dan sesampai di luar bandara kita akan disambut oleh bis-bis eksekutif yang akan membawa para jemaah selamat dalam perjalanan
perjalanan di kota suci Mekah dan Madinah. Dan inilah mutawif yang mukim di Makkah yang akan mendampingi dan memandu perjalanan ibadah umroh kita. Alhamdulillah para jamaah sampai di Hotel Bintang 5 yang jaraknya sangat dekat sekali dengan Masjidil Haram sehingga bisa maksimal untuk beribadah. Inilah suasana hotel para jamaah dan inilah menu prasmanan yang diberikan oleh Armina Reka Perdana untuk para jamaah. Kemudian para jamaah akan berkumpul di lobi dan akan segera melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Berikanlah amal tertinggi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami datang ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tiada kata selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mampukan kita. Allah memilih kita untuk menjadi tamu-tamunya. Rasakan, hadirkan bahwa Bapak Ibu bersama dengan keluarga tercinta saat ini sedang berdesak-desakan, sedang bertawaf mengelilingi Baitullah. Selesai melaksanakan tawaf, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim. Dan tak terasa tetesan air mata mengalir deras. Bersyukur karena Allah mampukan kita untuk bertamu ke rumahnya. Kemudian kita juga disunahkan untuk minum air zam-zam dan bacakan doa terlebih dahulu, karena khasiat air zam-zam sesuai dengan doa yang kita bacakan. Dan para jamaah akan melanjutkan untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh selanjutnya, yaitu sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Dan para jamaah akan dipandu oleh mutawif untuk pelaksanaan sa'i, dan selanjutnya kita akan menyelesaikan rangkaian ibadah umroh kita ditandai dengan tahallul. Kemudian para jamaah akan bermuhasabah di Padang Arafah, di mana di tempat ini salah satu tempat yang sangat mustajabah untuk berdoa. Allah tidak mengabulkan doanya. Ya Allah, kami takut azab-Mu ya Allah. Ya Allah, kami takut siksa-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Jauh dari siksa-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami husnul khatimah ya Allah. Matikan kami membawa iman dan Islam ya Allah. Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga saling bermaaf-maafan terhadap sesama jamaah, terhadap keluarga yang saat ini berangkat umroh bersama. Karena insya Allah di tempat ini Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita. Dan Bapak Ibu bisa lihat, saksikan bahwa di sini bakti seorang putra yang bisa menggandeng ibunda tercinta di sisa usianya. Beliau bersyukur bahagia dan beliau dekap erat ibunda tercintanya, karena Allah mampukan beliau untuk membawa ibundanya di sisa usia ibunda tercinta. Dan tak terasa saatnya kita meninggalkan kota Makkah dan kita akan menuju ke kota Madinah, kota di mana terdapat jasad suci Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Inilah suasana di hotel di kota Madinah
Hotel Dalah Taibah yang jaraknya sangat dekat sekali dengan Masjid Nabawi, sehingga para jamaah akan lebih maksimal untuk beribadah di Masjid Nabawi. Kemudian selama berada di kota Madinah, para jamaah akan diajak untuk ziarah ataupun studi tur menuju ke Masjid Quba dan kebun kurma. Perjalanan menuju Masjid Quba, mutawif akan menceritakan sejarah berdirinya Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika beliau berhijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Inilah Masjid Quba, sahabat semua. Dan di sini barang siapa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya seperti mengerjakan 1 kali umroh. Kemudian para jamaah akan melanjutkan perjalanan menuju ke kebun kurma, yang mana di sini Allah menunjukkan kekuasaannya. Di tanah yang begitu tandusnya, Allah tumbuhkan subur berbagai macam jenis kurma yang mana buahnya sangat berlimpah dan manis. Dan inilah suasana para jamaah ketika sedang berfoto mengambil gambar di masjid di kebun kurma. Kemudian di sini para jamaah juga bebas untuk mencicipi berbagai jenis kurma, dan di sini juga disediakan pusat oleh-oleh untuk para jamaah. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke Jabal Uhud, di mana di Jabal Uhud ini, sahabat semuanya, Bapak Ibu jamaah, terjadi peperangan di antara kaum kafir Quraisy melawan kaum muslimin, dan banyak sekali para syuhada yang gugur dalam pertempuran Uhud ini. Dan di sini kita akan diajak untuk berziarah ke makam para sahabat yang gugur dalam peperangan Uhud. Jalanan ibadah umroh dari PT Armina Reka Perdana yang semakin rindu, semakin ingin ke Baitullah. Angkat tangannya. Saya doakan yang malam hari ini mendampingi keluarganya, yang malam hari ini mendampingi saudaranya berumroh, saya doakan tidak pakai lama, sebentar lagi semuanya akan sampai ke Baitullah, akan hadir ke Baitullah. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, calon-calon tamunya Allah dan Rasulullah, malam hari ini saya akan hadirkan seorang yang sangat berhati mulia. Berkat beliau, banyak di antara kami yang awalnya mimpi untuk ke Baitullah. Banyak di antara kami yang awalnya tidak mampu untuk bisa menggandeng keluarga ke Baitullah. Berkat sosok yang begitu mulia ini, kami semuanya bisa merasakan nikmatnya menjadi tamu-tamunya Allah. Malam hari ini kita akan hadirkan seorang yang sangat luar biasa. Beliau merupakan kepala cabang PT Armina Reka Perdana di Kota Kendal. Beliau merupakan Bayangkari Ditlantas Polda Jawa Tengah, merupakan founder hebatnya keajaiban rezeki dan keberkahan yang beliau terima ketika beliau meluangkan waktu beliau untuk membantu sebanyak-banyak umat. Allah berikan keberkahan dengan umroh mengumrohkan sebanyak 24 anggota keluarga beliau. Dan tidak hanya itu saja, beliau saat ini juga mendapatkan haji plus 2 orang dari PT Armina Reka Perdana. Bahkan beliau saat ini mendapatkan keberkahan dengan cash reward dari Armina Reka Perdana sebesar 3,4 miliar rupiah. Dan saat ini beliau mengulangi kesuksesan beliau dengan mendapatkan reward dari Armina Daily sebesar 936 juta rupiah. Dan beliau sudah siar dan mendapatkan apresiasi keliling dunia. Mari sejenak kita redakan hati kita, kita sambut guru kita yang sangat luar biasa. Kita hadirkan bersama beliau. Silakan bisa berdiri dan berikan tepuk tangan untuk beliau, Ibu Hajah Fitri Nursita Dewi MPD.
duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini yang saya hormati, yang saya muliakan, ibunda tercinta kita, Ibu Wine Frederika, yang di sini juga mewakili Bapak Bupati Kendal. Yang saya hormati Bapak Nur Fuad selaku asisten pemerintahan dari Kabupaten Kendal. Dan malam hari ini spesial teruntuk ayahanda tercinta Bapak Haji Muhammad Kiswanto MPD dan juga suami tercinta Bapak AKP Agus Supriyadi SHMH, dan tentunya Bapak Ibu yang malam hari ini hadir, ada dari manajer dari Armina Reka Perdana Kendal dan juga para asisten manajer yang malam hari ini juga turut membersamai para jamaah-jamaah umroh yang akan berangkat besok pagi jam 6 pagi. Yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya muliakan, seluruh jamaah umroh Armina Reka Perdana yang akan tergabung bersama 1000 jamaah dalam gerakan umroh akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kayaknya yang sehat yang sebelah sini aja. Yang belakang sehat Bapak Ibu semuanya? 200 jamaah malam hari ini yang mewakili pelepasan bersama Bupati Kendal, semuanya sehat? Alhamdulillah. Besok pagi kita akan tergabung bersama dengan jamaah-jamaah yang berangkat dulu malam hari ini bersama dengan satu pesawat Lion Air 437 jamaah Armina Reka cabang Kendal. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali melimpahkan kepada kita semuanya nikmat sehat. Sehat semua malam hari ini? Nikmat rezeki. Rezekinya semuanya hari ini alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Makanya pada bisa umroh ya. Bu, warga Kendal tuh kaya-kaya ternyata Bu. Pada berangkat umroh tuh hampir seminggu tuh ratusan Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, juga kita patut syukuri kepada Allah, kita diberikan nikmat umur panjang. Kemudian diberikan banyak sekali anugerah dari Allah, karunia dari Allah yang gak pernah kita sangka-sangka. Terkadang tiba-tiba kok saya sudah mau datang ke Baitullah. Masya Allah gitu ya. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang duduk di sini malam hari ini adalah
pilihan-pilihannya Allah yang akan segera menjadi tamu terbaiknya Allah. Amin Allahumma amin. Ternyata Allah itu tidak memanggil orang yang kaya, tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Terbukti, begitu saya cek data di kantor, beberapa jamaah ada yang ternyata pekerjaannya hanya petani biasa. Bahkan ladang sawah pun tak punya, buruh tani di sini juga banyak. Ada di sini yang ibu rumah tangga biasa-biasa saja juga ternyata bisa ke Baitullah. Dan malam hari ini pula banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir ini berangkat umrohnya diberangkatin oleh ananda tercintanya yang saat ini ada di negara orang, di Taiwan, di Hong Kong. Karena ketemunya kami kebanyakan dari media online. Ada di sini yang diberangkatkan sama putrinya ada di Hong Kong, di Taiwan. Ada ya. Tadi saya lihat ada Ibu Sudarti, Pak Ngadiman, kemudian ada Ibu Surati. Masya Allah ya Bu ya, luar biasa. Ibu anak-anaknya walaupun pekerjaannya sekarang sedang berjuang ya Bu ya di negara orang, tapi ibu-ibu ternyata luar biasa. Putra putrinya memberangkatkan Bapak Ibu ke Baitullah, tentunya mereka semuanya berhati mulia, ingin membalas jasa-jasa orang tua. Nanti jangan lupa ketika di sana didoain ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian marilah kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua yang ada di sini kelak kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasul di hari kiamat nanti. Allah amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang mengantar di belakang, bahagia nggak, senang nggak lihat keluarganya ada di sini? Bahagia? Tadi Bu saya mau masuk ke sini Bapak Ibu ya, macet total. Ternyata dimacetin oleh keluarga Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Yang berangkat 1 orang, yang nganter berapa orang Bu? Pak? Oh, ini belum saya angkut ke sini semua 437 jamaah ya. Coba kalau 437 jamaah Bu ke sini semua Bu, macet Kendal Bu. Masya Allah ya. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Arminareka antara Anda dan Baitullah. Bapak Ibu sudah siap ke Baitullah besok pagi? Udah siap ya. Alhamdulillah ini momentum Bapak Ibu ya. Karena biasanya kalau tiap hari ada keberangkatan saya nggak berangkat. Tapi khusus Maulid Nabi ini alhamdulillah saya insya Allah membersamai Bapak dan Ibu semuanya. Dan tahu nggak Bapak Ibu, saya tuh packing koper baru tadi jam 3 sore. Alhamdulillah selesai jam 5:30 saya mandi, kemudian saya sholat maghrib, sholat safar, sholat taubat, baru saya berangkat. Ternyata Allah izinkan bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, untuk keberangkatan kita besok pagi Bapak Ibu nanti akan dibersamai oleh para tour leader yang luar biasa depan ini ya. Boleh saya perkenalkan? Oke, nanti ada Ibu Haja Ma'rifah ya. Ini nanti beliau mewakili di bus 53. Boleh berdiri depan. Ya, nanti diambil foto ya. Kemudian dibersamai oleh Ibu Siti Hamdanah ya, silahkan. Kemudian ada bis 54 ya yang ada di sini ya. Itu ada Ibu Haja Sri Riwayati. Silahkan maju ke depan bersama dengan Ibu Yuni Alimah. Silahkan Ibu. Wah, Ibu Kapolsek ini ya, Masya Allah ya. Kemudian bis 52 nanti ada Ibu Maghfirah ya, selaku owner dari Zeda Bakery. Dibersamai oleh Abah Kaini, Abah Mas Kaini ya, Bapak Kiai dari kota Ngalian ya Pak ya, Masya Allah ya. Dan juga malam hari ini barusan lihat nggak siapa yang membawakan video umroh perjalanan? Iya, siapa? Udah kenal belum tadi? Kak Nura, Masya Allah, ibu rumah tangga gaptek yang dulu ketika saya pertama kali ketemu sama beliau, saya tanya, handphone Android punya? Nggak punya, Miss. Saya tanya lagi,
waktu mau daftar umroh di Armina Reka saya tanya, udah punya rekening belum? Katanya belum punya. Caranya transfer ke ATM udah bisa belum? Nggak bisa. Dan Masya Allah Bapak Ibu, seorang ibu rumah tangga gaptek luar biasa, bahkan ATM rekening pun nggak punya, sekarang sudah mengumrohkan 16 orang gratis di Armina Reka Perdana. Ibu Haja Nur Alimatus Solihah, beliau akan membersamai di bus 58. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah para tour leader yang saya tunjuk membersamai Bapak Ibu semuanya di bus masing-masing. Kemudian ada 10 leader juga sudah saya amanahi untuk mengawal malam hari ini keberangkatan ke Jakarta. Jadi besok pagi Bapak Ibu apabila leadernya belum ada di sini, berarti ketemunya besok pagi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta Terminal 3 ya. Sebelum saya lanjutkan, boleh Mas diambil foto dulu bersama dengan Bapak Nur Fuad dan Ibu Wine Caca. Ya. Semalam siapa yang nggak bisa tidur? Sudah ngebayangin besok kalau di Madinah, besok kalau di Mekah. Siapa Bu? Pak yang udah ngimpi terus sampai di Baitullah. Ibu siapa? Sudarti ya. Masya Allah ya. Ibu, saya tuh udah apal loh beberapa wajah-wajah tuh saya apal nama-namanya ya. Karena saking seringnya ketemu dalam manasik umroh ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, nanti kita landing di Madinah itu waktu asar Saudi. Jadi kalau di sini Bapak Ibu yang mengantar biar tahu ketika belum menghubungi pihak keluarga, nanti waktu Indonesia itu habis Isya. Ya, habis Isya itu berarti Bapak Ibu yang jamaah berangkat ini di Saudi Arabia itu waktunya habis asar. Dan kita alhamdulillah pesawatnya landingnya langsung Madinah. Kenapa suka landing Madinah? Karena kalau landing Madinah Bapak Ibu, untuk menuju ke hotel itu cuma 20 menit. Kita bisa sholat asar itu di masjid insya Allah. Kalau bagasi klaimnya tuh cepat nanti ya prosesnya. Nah kemudian kalau kita landingnya di Jeddah, itu kita ke hotel itu kurang lebih 5-6 jam. Jadi alhamdulillah semua yang saya ajukan di ACC oleh manajemen sehingga kita semuanya dipermudah. Bahkan hotel yang kita gunakan di Mekah maupun di Madinah semuanya hotelnya bintang 5. Insya Allah nanti dikawal dengan Bapak Ibu leader semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah masuk hotel mewah, nggak usah khawatir ya. Nanti akan diajarin karena pernah Bu, saya itu ngalamin mendampingi mbah-mbah ya. Kepanasan Bu dalam kamar mandi Bu. Ternyata belum bisa nyalain keran di hotel bintang 5. Mana yang dingin, mana yang panas ya. Tepuk tangan buat mbah-mbah semuanya ya. Jadi kita harus ekstra ya Bapak Ibu TL, kita ekstra banget karena ini memang banyak usia yang sudah kepala berapa ya? Oh 17 tahun. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya ya. Baik. Nah kemudian pesan saya Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu nanti kita berikan hotel yang bagus ya, Bapak Ibu manfaatkan betul untuk sering-sering beribadah di masjid. Maupun Bapak Ibu misalnya nih, aku kan gak pernah nginep di hotel bintang 5, sayang mau tidur aja di hotel. Kasurnya enak, kamarnya enak ya, restorannya juga mewah. No ya, Bapak Ibu harus manfaatkan betul karena jarak yang sangat dekat dengan masjid, maka untuk ibadah maksimal. Setuju? Setuju? Setuju. Dan karena kita bersama dengan rombongan 1000 jamaah Armina Bapak Ibu, ini cuman Armina loh yang 1000. Bapak Ibu pesan saya juga, Bapak Ibu ketika keluar kamar langsung dipakai syalnya yang warna merah putih. Itu yang membedakan kita nanti melihat mana grup kita, mana grup lain. Karena saat bareng sama kita ini ada beberapa embarkasi juga memberangkatkan Armina Reka Padang, Palembang, Medan. Jadi Bapak Ibu karena banyaknya batik-batik biru di Baitullah, maka saran saya Bapak Ibu tidak pernah lepas dari syal ya. Kemudian besok pagi kita akan bagikan paspor Bapak Ibu, kemudian visanya dan ID card ya. ID card juga tidak boleh Bapak Ibu sampai lupa dipakai ketika keluar kamar. Karena ketika Bapak Ibu terutama yang khususnya
sepuh-sepuh nggih. Nanti kalau andekan tiba-tiba lupa nih mau keluar, pintunya berapa tadi ya? Dari haram mau pintunya keluar lupa. Padahal hotel kita tuh paling gampang Bapak Ibu. Kalau lihat jam gede ya, jam paling gede di hotel, itulah hotel kita. Tapi terkadang ada aja yang karena baru pertama kali sehingga lupa. Kalau Bapak Ibu selalu menggunakan ID card, di situ ada nomor telepon saya. Di situ ada nama saya atau nama mutawif yang di sana bertugas. Bapak Ibu nanti akan diteleponkan kami ketika Bapak Ibu belum menemukan hotel atau Bapak Ibu ketemu dengan petugas di masjid ya. Jadi pesan saya, syal dan ID card tidak pernah lepas karena kita bulan Maulid Nabi ini Masya Allah pastinya di Mekah Madinah itu luar biasa banyaknya jamaah. Setuju ya? Nah kemudian Bapak dan Ibu, ini nanti kita perjalanan mulai insya Allah ya jam setengah 10 atau jam 10 maksimal kita udah jalan, 5 jam kita akan tiba di Jakarta ya. Nanti kita akan sepakati bersama mungkin dengan driver bisnya karena kita tidak mampir ke hotel, tidak cukup waktu. Mungkin udah pada mandi sore kan ya? Alhamdulillah ya. Jadi nanti boleh bersih-bersih ketika di rest area atau di bandara ya. Biasanya kita penerbangannya menggunakan pesawat Lion dari Semarang. Hanya karena kita penerbangannya paling pagi, besok pagi, sehingga pesawat dari Semarang ke Jakarta tidak ada sebanyak 437 jamaah. Sehingga kita yuk bareng-bareng kita konvoy, sekali-sekali naik bis ya. Biar saya juga merasakan rasanya naik bis dari Kendal ke Jakarta. Tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir saya mengucapkan terima kasih sekali mewakili dari manajemen Armina Reka apabila dari mulai berangkat bahkan kemarin manasik ya dalam pelayanan, kemudian fasilitas yang kami berikan hingga nanti kepulangan Bapak Ibu ada sesuatu yang kurang berkenan, baik itu yang dilakukan oleh para petugas dari kami para tour leader ataupun fasilitas yang kami berikan mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya malam hari ini sebelum berangkat mohon maaf lahir dan batin. Saya doakan Bapak dan Ibu semuanya malam hari ini insya Allah diberikan keberkahan dalam hidup. Allah bahagiakan keluarga Bapak Ibu semuanya. Allah muliakan kehidupan Bapak dan Ibu semuanya. Rezekinya berkah berlimpah. Amin Allahumma amin. Karena janji Allah adalah ketika kita berkunjung ke Baitullah menjadi tamunya Allah, maka seluruh biaya untuk umroh maupun haji akan Allah ganti. Itu janjinya Allah. Makanya jangan heran kalau ada tetangga kita, saudara kita sering bolak-balik ke Baitullah nggak jatuh miskin, yang ada hidupnya semakin kaya berkah. Kemudian Bapak Ibu, dosa setinggi langit, sedalam lautan itu sudah ada hadisnya. Janjinya Allah bahkan bahwa Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan Allah mengabulkan segala doa-doa tamu-tamunya Allah. Makanya ketika di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram nanti banyak sekali tempat-tempat yang sangat mustajabah. Bapak Ibu maksimalkan di sana untuk berdoa. Doain yang mengantar, doain tamu-tamu yang datang ketika kemarin Bapak Ibu mau berangkat banyak tamu ya. Karena bisa jadi Bapak Ibu malam hari ini bisa berangkat itu karena peran doa dari saudara dulu. Ya, temennya, sahabat karib atau siapapun yang pengen ke Baitullah, Bapak Ibu juga silaturahim, minta doa sama mereka. Doain ya Pak, Bu, saya bisa nyusul Bapak Ibu. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Nah, itulah Allah jawab doanya Bapak Ibu semuanya. Titip doa tapi dikabulkan sama Allah. Memang Allah itu adalah maha mengabulkan segala doa ya. Nah, Bapak dan Ibu, nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir, mulai dari start dari Kendal ini akan dibersamai oleh Bapak Ibu tour leader Armina Reka cabang Kendal. Dan dari saya Bapak Ibu cukup sekian. Apabila ada suatu perkataan yang kurang berkenan atau apapun itu, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih, sampai ketemu di Baitullah. Bahkan malam hari ini ya, kita ketemu terus ya, Masya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu lagi doa dari saya bagi yang mengantar, baik yang diperbolehkan masuk ke pendopo ataupun nggak diperbolehkan oleh Satpol PP tadi, saya doakan yang mengantar, yang mendampingi semuanya bisa nyusul ke Baitullah. Amin. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Arminareka antara Anda dan Baitullah. Terima kasih.